Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Yusri Sruti Sarma, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal yang telah saya buat, yang berjudul Mesin Pakan Otomatis untuk Budidaya Ikan Nila. Ada pula latar belakangnya, karena sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang berperan sangat penting di dalam pembangunan, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini juga dikarenakan oleh banyak sekali masyarakat Indonesia yang bergantung pendapatannya pada sektor perikanan. Kali ini saya menggunakan ikan nila karena ikan nila ini merupakan salah satu ikan air tawar yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, serta ikan nila juga memiliki protein yang sangat tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Nah, pada saat budidaya ikan nila ini, salah satu hal yang diperhatikan untuk menghasilkan kualitas ikan yang bagus yaitu pada saat pembibitannya. Kita bisa memperhatikan asupan nutrisi atau makanan yang diperoleh untuk ikan nila tersebut. Untuk memudahkan usaha ini, maka ada alat yang bernama microcontroller untuk sebagai mesin otomatis pemberi pakan yang juga bisa menjadwalkan pemberian pakan dan juga menakar pakan yang akan diberikan. Nah, dengan adanya mesin ini, pekerjaan yang dulunya menggunakan secara manual akan dipermudah karena mesin ini bisa memberikan secara otomatis dan juga terstruktur seperti apa yang kita inginkan. Ada pula visi dan misi dari produk dan usaha ini yaitu menghasilkan produk mikro pemberi pakan otomatis yang berkualitas. Serta misinya yaitu menjual produk berkualitas tinggi, harga yang terjangkau, dan juga laku di pasaran. Kemudian ada strategi penjualan yang saya gunakan yaitu produknya mesin pakan otomatis ikan nila, kemudian tempat industrinya atau place-nya yaitu home industry dikerjakan di rumah sendiri, kemudian harganya itu menyesuaikan dengan spek produk, dan saya menggunakan promosinya melalui media sosial dan juga spanduk. Adapun skema hardware dan softwarenya dari Arduino Uno. Kemudian ada juga rancangan casing yang kita bisa lihat di slide. Selanjutnya ada juga biaya produksinya. Yang pertama investasi. Di sini saya menggunakan bibit ikan 3 cm yang seharga Rp12.500, pakan apung seharga Rp300.000, dedak seharga Rp300.000, obat ikan seharga Rp50.000, jaring tempat penampungan ikan yang siap panen seharga Rp150.000, serok seharga Rp25.000, serta pembersihan kolam seharga Rp500.000. Dan didapatkan total biaya investasinya seharga Rp1.337.500. Ada pula biaya tetap yang dikeluarkan sebanyak Rp650.000 untuk penyusutan kolam dan perawatannya. Selanjutnya ada pula biaya variabel yang digunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, kabel-kabel penghubung, casing, dan juga listrik 1 bulan. Dan total biaya variabelnya sebesar Rp454.000. Dari sana kita bisa mendapatkan total biaya operasionalnya sebesar biaya tetap ditambah biaya variabel sebesar Rp1.104.000. Kemudian kita berlanjut ke analisa kelayakan usaha. Yang pertama ada cash flow, yaitu keuntungan ditambah total investasi yang sebesar Rp2.486.500. Kemudian adanya benefit cost ratio sebanyak 2,03, dan di sini juga kita mendapatkan BEP pendapatan atau break even point dari pendapatan, yaitu seharga Rp16.286.286. Dan kita juga bisa mendapatkan BEP produknya sebanyak 18 unit. Nah, dari sana kita bisa memperkirakan pendapatan dan keuntungan yang kita peroleh. Pendapatannya yaitu jumlah produk dikali harga jual. Di sini saya menggunakan jumlah produknya sebanyak 50 unit dan harga jualnya per unit yaitu Rp45.000. Kemudian didapatkan Rp2.250.000.
Dan keuntungan yang saya dapatkan yaitu pendapatan dikurang biaya operasional, jadinya sebesar Rp1.149.000. Kemudian adanya analisa SWOT. Yang pertama yaitu strength. Adapun faktor-faktornya yang pertama yaitu kemudahan mengakses data dimanapun peternak berada. Yang kedua yaitu dengan adanya mesin ini mengakibatkan teraturnya proses pemberian pakan pada ikan nila tersebut. Yang ketiga, aktivitas berupa penjadwalan pemberian pakan ikan dapat diatur, pengeluaran berat pakan ikan juga dapat diatur, dan pemantauan pemberian pakan dapat diketahui. Yang keempat, dengan adanya mesin ini mengakibatkan melimpahnya ketersediaan benih dan pakan maupun tenaga kerja, adanya kerjasama antar pembudidaya dalam suatu kawasan, dan kemampuan finansial unit usaha dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Kemudian adapun weakness-nya, faktor-faktornya ada 4. Yang pertama, modal awal yang digunakan ini cukup besar. Kemudian yang kedua, tidak semua peternak ikan menguasai teknologi ini. Ya tentu saja, tidak semua peternak ikan nila mengetahui kemajuan teknologi saat ini. Dan yang ketiga, ada alat dalam pakan otomatis yang tidak dilengkapi catu daya. Kemudian yang keempat, kerja sistem yang bergantung pada pasokan listrik. Dengan adanya kerja sistem yang bergantung pada pasokan listrik ini, juga mengakibatkan biaya yang kita gunakan itu sangat besar. Kemudian opportunities-nya, yang pertama bahan baku ini selalu tersedia, yang kedua yaitu permintaan konsumen ini tinggi karena seperti yang kita ketahui ikan nila ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga jangkauan pasarnya yang sangat luas, dan yang keempat alat pakan ikan otomatis ini dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu threats. Yang pertama, belum adanya pelanggan tetap. Yang kedua, yaitu harga produk yang tidak stabil. Yang ketiga, dampak limbah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu adanya persaingan dengan pembudidaya lain di luar kawasan kita. Nah, jadi sekian dari pemaparan video saya mengenai alat pakan otomatis pada ikan nila. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.